Yesus memanggil manusia untuk menjadi muridnya. Itulah gambar dan rupa Allah. Pemuritan itu panggilan kita sebagai murid Kristus. Saya lihat rata-rata ini umur-umur Saitun ini ya. Jadi kita tidak terlambat karena Saitun itu salah satu pekerjaannya ialah mempersiapkan next generation. Tetap Kejadian pasal 1, Tuhan perintahkan air untuk memberi kehidupan kepada ikan-ikan. Itu perintah, hendaklah air. Kata hendaklah itu imperatif. Kemudian perintahkan bumi untuk menghidupi tumbuh-tumbuhan. Dengan kata lain, kalau ikan di luar air, ya mati. Ya jadi arsik nanti. Kalau tumbuh-tumbuhan di luar bumi juga mati. Ya. Nah, tapi ketika dia mau ciptakan manusia, Tuhan perintahkan dirinya sendiri, baiklah kita Tritunggal membuat manusia segambar dan serupa dengan kita. Segambar dan serupa itu punya 3 pengertian. Yang pertama, manusia itu imitasinya Allah. Ya. Makanya Alkitab bilang dia hampir sama dengan Allah. Yang kedua, manusia itu memiliki roh Allah. Tujuannya supaya manusia menyembah Allah. Ini kan bangun frekuensi. Yang ketiga, gambar dan rupa Allah itu adalah Kristus. Itu polanya Allah. Nah, ketika manusia diciptakan, Tuhan mau supaya manusia itu menggambarkan karakter Allah, sifat-sifat Allah. Untuk memultiplikasi gambar dan rupa Allah, maka ada satu istilah di Perjanjian Lama dengan kata hafruta. Hafruta itu persahabatan sejati. Di kitab Daniel kita bisa temukan bagaimana Daniel dan 3 kawannya itu membangun hafruta. Di kerajaan Persia, Esther dengan pamannya Mordekai membangun hafruta. Karena di zaman itu tidak ada alat teknologi seperti sekarang. Tapi seluruh orang Yahuda, orang Israel harus diselamatkan dari kejahatan para raja pada waktu itu. Nah, cara untuk memberi informasi itu melalui mulut ke mulut dalam komunitas-komunitas yang sangat kuat, sangat agresif. Nah, di zaman Yesus bangun pemuritan dengan merekrut 12 orang. Kemudian di zaman Paulus juga melatih 12 orang di Efesus. Lamanya itu 3,5 tahun. Jadi itu pola. Nah, pemuritan itu tugasnya apa? Tujuannya supaya kebenaran yang datang dari sorga itu dia tidak boleh berhenti. Dia mesti terus dimultiplikasikan, dibawa terus. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang. Karena untuk itulah kata Yesus, aku datang. Nah, sekarang mari kita pelajari bagaimana caranya pemuritan itu dikerjakan. Seorang hamba Tuhan, dia non pendeta, tapi dia mengalami kegelisahan yang luar biasa pada waktu pemerintahan Nazi Jerman. Namanya Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer itu dia mengalami kegelisahan yang sangat hebat karena tidak bisa mengalahkan Adolf Hitler dan kroni-kroninya. Maka dia temukan di penjara
Dia temukan satu prinsip Kristus yang disebut discipleship, pemuritan. Sehingga dia keluarkan sebuah statement yang sangat menggoncangkan, dan itu terkenal sampai sekarang. Dia bilang begini dalam bahasa Inggris, Christianity without discipleship is always Christianity without Christ. Kristen tanpa pemuritan sama dengan Kristen tanpa Kristus. Gereja tanpa pemuritan sama dengan gereja tanpa Kristus. Jadi saya sangat khawatir banyak gereja itu nggak ada Kristusnya. Apa buktinya? Nggak ada pemuritan. Terus yang ada apa? Yang ada itu rapat, makan, sidang, bangun gedung. Udah, kita poles gedung-gedung gereja kita yang begitu megah. Tiap tahun kita ganti karpetnya, kita ganti catnya, kita renovasi. Tapi jiwa-jiwa manusia, ya, generasi-generasi kita itu tidak terlatih untuk bertumbuh dalam keserupaan Kristus. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu ya, waktu Allah ciptakan dunia itu ada yang ikut menyaksikan, namanya malaikat. Malaikat itu adalah roh Allah yang bermanifestasi. Nah, ada menurut kitab Wahyu, malaikat-malaikat itu banyaknya seperti bintang di langit. Tetapi ada 3 jenis, namanya malaikat Mikael. Mikael itu tugasnya perang teritori. Dia memelihara, menjaga ketertiban seluruh karya. Yang kedua malaikat Gabriel. Tugas malaikat Gabriel ialah memberi pesan Allah kepada manusia, kepada Abraham, Sarah, Yusuf, Maria. Kemudian malaikat ketiga namanya Hileel. Malaikat Hileel itu adalah malaikat penyembah. Tapi karena penyembahan kepada Allah itu begitu luar biasa dahsyat, sehingga dia ingin sama dengan Allah, bahkan ingin lebih tinggi dari Allah. Di dalam Yesaya 14 ayat 12-14. Sehingga Allah buang dia ke bumi, yang dalam bahasa Ibrani disebut tohu abohu di dalam kitab Kejadian itu. Nah, waktu malaikat Hileel dibuang ke bumi, dia bernama setan. Bahasa Latinnya Luxiofere, bintang terang, yang kemudian dikasih nama Lucifer. Ketika dia jadi setan, apa pekerjaannya? Dia menyerang gambar dan rupa Allah yang diwakilkan kepada manusia. Makanya kita gereja suka melatih orang menjadi orang baik saja. Melatih orang untuk bermoral saja. Tapi kita nggak latih orang untuk menyerupai gambar dan rupa Allah. Makanya saya mau kasih tahu, iblis tidak menyerang orang baik-baik. Iblis tidak menyerang orang bermoral. Iblis menyerang gambar dan rupa Allah. Kalau orang baik-baik nggak usah beragama. Orang bermoral nggak usah beragama. Tapi orang gambar rupa Allah pasti dia orang baik. Nah itu yang mau iblis geser. Karena iblis tahu kan, dia tahu apa yang Allah kerjakan. Malah dia tahu firman lebih dari kita. Orang dia malaikat. Nah, dan pertama kali dilakukan di mana? Di Taman Eden. Nah, karena itu cara untuk kita menghentikan usaha iblis ialah pakai cara Allah, cara Yesus. Apa itu? Discipleship. Discipleship itu kemudian muncul istilah disiplin. Apa yang Yesus kerjakan. Nah, kalau kita percaya pada Yesus, maka kita harus mengerjakan apa yang Yesus lakukan. Setuju dengan Yesus, lakukan apa yang Yesus lakukan. Setuju dengan Yesus berarti benci apa yang Yesus benci. Matius 28, ini yang disebut amanat agung. Ini warisan, ini perintah. Pergi, jadikan semua bangsa murid
Dia nggak bilang pergi jadikan semua bangsa orang baik, atau jadi orang bermoral, atau orang Kristen. Nggak ada ayatnya. Baptislah mereka, ajarlah mereka, ketahuilah. Nah, kita mulai dari kata pergi, pergilah. Banyak orang salah mengerti pergilah. Dikira pergi itu harus pergi ke luar negeri. Kata pergi itu juga berlaku untuk wilayah di mana Tuhan taruh kita. Dan kata pergi ini punya kuasa yang sama. Dalam Yohanes 17 ayat 18, ini doa Yesus, dia bilang begini, sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dia bilang sama Bapa di sorga. Jadi sama seperti itu apa? Kualitas pengutusan Yesus. Itu Yesus pakai untuk mengutus murid-murid. Sama. Kemudian dia bilang, mengutus mereka ke dunia artinya kita nggak bisa ketemu Yesus di sorga karena kita nggak punya kekuatan apapun. Maka Yesus yang turun ke bumi. Jadi jangan bermimpi ke sorga. Alkitab juga suruh kita bawa sorga ke bumi, bukan kita bawa bumi ke sorga. Dan karena itu jangan buru-buru masuk sorga, nggak usah. Karena masuk sorga itu cuma dua cara, terangkat atau mati. Tapi Yesus bilang, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Bahwa kemudian sorga itu tempat tetap kita tinggal, itu urusan berikut. Karena ada 3 tempat, sorga tempat kediaman Allah, dan neraka tempat kediaman iblis, bumi tempat kediaman manusia. Dan di bumi itu manusia bermacam-macam, tidak semua yang percaya Kristus. Nah, disitulah Tuhan ajarkan kita untuk memultiplikasikan gambarnya. Makanya dia bilang, sama seperti Bapa mengutus aku ke dalam dunia, demikian aku mengutus mereka ke dalam dunia. Kualitas pengutusan sama, isi pengutusan sama atau misinya sama, lokus tempat pengutusannya sama. Jadi dia nggak suruh kita untuk bangun gedung atau kita rapat, nggak ada. Kalau soal makan itu cara hidup Yesus kan, makan bersama. Kayak sebenarnya saya bilang orang Karo itu sedikit mirip-mirip orang jemaat mula-mula karena sebelum PJJ makan dulu. Itu bagus itu. Nah, pergi kemana? Ini dia, luas jangkauan penugasan kita. Yang pertama, ngurus diri sendiri. Itu yang disebut katartiso, pemulihan. Bahasa Ibrani syuba atau tasyuba. Jadi diri sendiri, pemulihan pribadi. Orang mesti sadar bahwa aku gambar dan rupa Allah. Aku tidak hanya sadar bahwa aku orang baik, karena orang baik itu banyak. Dia tidak harus jadi orang Kristen juga orang baik, kan? Orang bermoral banyak, tapi belum tentu gambar dan rupa Allah. Tapi kalau kita gambar dan rupa Allah, maka pasti orang baik. Itulah sebabnya kalau kita baca kitab Roma, pasal 8 ayat 29, Kolose 1 ayat 28-29, Alkitab bilang, setiap orang dilatih untuk bertumbuh ke arah keserupaan Kristus. Yang kedua, kemana? Keluarga. Banyak orang sibuk menjadi pelayan, tapi keluarga berantakan. Nggak bisa. Suaminya jadi pertua, tapi istrinya jadi omongan di masyarakat. Istrinya jadi diaken, tapi suaminya itu mabok-mabokan dan hidupnya tidak sesuai dengan kebenaran. Nggak bisa. Dan gereja-gereja kita yang Protestan, kayaknya hal-hal begitu biasa aja. Masa majelis main judi, itu saya tidak bisa terima itu. Yang ketiga,
profesi aktivitas. Begitu bisnismen menangkan orang tempat teman bisnismen, ya anak sekolah menangkan teman di sekolah, tentara menangkan teman tentara, polisi, semua bidang kehidupan kita diutus ke situ. Ini udah terjadi di banyak negara, salah satunya di India Selatan. Saya di sana hampir 2 minggu dan melihat bagaimana gereja ini dalam waktu kurang dari 15 tahun bisa membaptis hampir 30 sampai 35 juta orang dalam 15 tahun. Mereka bukan pindah gereja atau kelahiran, pindah keyakinan. Yang namanya gereja pengikut Isa Al-Masih di India. Victor John, pemimpinnya itu Bapak rohani saya di bidang penginjilan. Di China saya 3,5 tahun untuk bersama tim kami menolong 50 kota dan banyak sekali keluarga-keluarga yang dipulihkan. Itu bukan sekedar pergi retreat jalan-jalan, mesti memultiplikasikan, menggandakan karakter Kristus dengan firman Allah. Ibu rumah tangga menangkan ibu rumah tangga. Terus tugas para pendeta apa? Tugas kami apa? Tugas kami melatih orang-orang percaya. Namanya training, coaching, mentoring, dan emotional management yang disebut counseling. Nanti kita bahas di kesempatan lain. Yang keempat kemana? Pergi kemana? Gereja. Kita mesti pastikan bahwa orang gereja tidak hanya orang baik-baik, tidak hanya orang bermoral, tapi orang-orang yang bertumbuh ke arah keserupaan Kristus. Melalui apa? Melalui respons. Karena Injil itu tidak hanya diucapkan, tapi juga mesti dilakukan dan menjadi teladan hidup. Yang kelima, ke masyarakat lokal sekitar kita. Ya. RT RW, tetangga kiri kanan, tidak usah kita khotbahin. Tapi mereka tahu bahwa kita ini orang-orang yang berpihak. Ingat, kekristenan bukanlah sesuatu yang netral. Nggak boleh, kekristenan itu berpihak. Berpihak kepada siapa? Berpihak kepada Kristus dan kerajaan Allah. Jadi kalau orang pergi ke gereja saja, dia pergi ke PJJ atau ibadah Mamre atau Moria atau apapun itu, dia sedang mengumumkan, saya berpihak kepada Kristus. Sama dengan orang partai politik, ketika dia pakai baju warna partai politiknya, dia langsung menyatakan keberpihakan. Tidak berarti dia bermusuhan dengan orang lain. Jadi kalau orang yang tidak suka gereja, terutama itu para pria Mamre itu dia nggak berpihak tuh. Makanya saya waktu di Karo, saya suka ganggu itu waktu saya pimpin Mamre di Indokun Siroga. Saya bilang, lihat itu, orang-orang yang bekerja keras di ladang itu, Moria, namanya Aron. Kalau pria-prianya dia bernama Laron, karena cuma habiskan di lapo atau di kedai kopi, minum kopi, main catur, mancing. Tapi dia nggak bikin apa-apa buat anak-anaknya, keluarga. Orang tuh ketawa aja, tapi mereka nggak nangkap gitu tuh beritanya. Yang keenam, pergi ke masyarakat nasional. Dan kita bisa lihat, saya juga harus salut bahwa banyak juga orang Karo yang memberi perhatian bagi pendidikan. Nah, saya salut dengan orang Karo yang betul-betul memberi perhatian, bahkan kalau perlu jual tanah, jual rumah untuk anak sekolah. Tapi kalau itu saja tidak cukup. Mereka juga harus dididik, dilatih untuk memamerkan gambar dan rupa Allah itu secara baik. Yang ketujuh, masyarakat global. Ya, saya ketemu ada beberapa orang Karo yang menjadi staf khusus di kedutaan. Saya ketemu satu di Afrika, di Cape Town. Saya ketemu satu di Belanda. Itu cara Tuhan mengutus. Pertanyaannya, apakah mereka juga bisa menampilkan karakter Kristus buat orang lain? Dan yang
Kedelapan ialah pembenci Kristus. Nah, saya punya pengalaman waktu kami di Maluku Utara, bagaimana gereja di sana anak-anak Tuhan yang udah dimuridkan bisa membuat para jihad itu bertobat terima Yesus. Ini 8 wilayah penugasan atau pengurusan kita. Kita tinggal evaluasi, saya sudah sampai di nomor berapa. Jangan dibalikin gitu. Jangan bilang, wah saya sudah masyarakat nasional. Lah ini keluarga berantakan, diri sendiri berantakan, jadi jangan. Nah sekarang kita lihat, jadikan semua bangsa muridku. Yesus memanggil manusia bukan hanya untuk sekedar ditebus dari percaya. Kalau cuma itu saja murah sekali itu kedatangan Yesus. Yesus memanggil manusia bukan hanya untuk sekedar menjadi pengikut. Menjadi pengikut itu berbahaya. Bahayanya di mana? Dia akan kabur. Murid-murid itu kan sebelum dimuridkan, sebelum Yesus naik ke surga kan kabur semua. Petrus kabur. Yesus disalibkan kabur karena pengikut. Tapi ketika Yesus naik ke sorga, spirit muridnya itu mulai hidup dan mulai berpenetrasi buat dunia. Jadi jangan bangga jadi pengikut Kristus. Banggalah jadi murid. Murid berbeda dengan pengikut. 3, Yesus memanggil manusia bukan hanya untuk menjadi pemeluk agama Kristen. Dan Yesus nggak bawa agama. Yesus bawa Injil kebenaran. Yang ada seorang hamba Tuhan berkata, agama cara manusia mencari Tuhan. Tapi Injil cara Tuhan cari manusia. Dan banyak agama, hanya ada satu Injil. Injil Kerajaan Allah. Yesus memanggil manusia bukan hanya untuk menjadi seorang pelayan, pendeta, pertua, diaken. Tidak. Tapi Yesus memanggil manusia untuk menjadi muridnya. Itulah gambar dan rupa Allah. Mulai Kejadian 1 udah ditulis tuh. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dan itu pekerjaan Yesus selama 3,5 tahun. Itu pekerjaan Paulus selama dia hidup di muka bumi. Itu pekerjaan murid-murid Yesus. Apa itu murid? Menurut Lukas 14 ayat 27, murid itu pikul salib. Nah, orang menyebut pikul salib itu, waduh saya punya sakit penyakit, itu salib. Itu nggak betul. Oh anak saya sedang narkoba, itu saya punya salib. Itu juga tidak betul. Itu penyakit. Salib itu adalah kebenaran yang kita yakini. Dan ketika menghadapi ancaman, tantangan, kita tetap konsisten sampai bahkan mati sekalipun untuk kebenaran itu. Itu disebut salib. Karena waktu Yesus mengucapkan kepada murid-murid, ikutlah, pikullah salibmu, ikutlah aku. Dia sendiri belum disalibkan waktu itu. Tapi dia mengajarkan pikul salib. Karena dia melihat para orang tua mereka itu menderita karena pemerintahan Romawi. Dan kebenaran-kebenaran hukum Taurat itu orang Yahudi pegang teguh sehingga mereka ada yang disalibkan. Jadi Yesus bukan satu-satunya yang disalibkan. Cuma itu puncak penyaliban. Buktinya ada orang sebelah kiri kanan yang disalibkan karena disebut penjahat. Jadi yang dimaksud pikul salib itu bukan, waduh saya ini di gereja bikin kebenaran, tapi masih hidup dalam kebodohan. Itu bukan salib. Oh saya nggak ada uang buat anak-anak sekolah. Itu bukan salib. Itu malas kerja. Melepaskan diri dari segala miliknya. Nah ini juga salah dimengerti. Seolah-olah kita jual rumah, jual mobil, lepaskan semua. Bukan. Yang jadi milik kita itu apa? Ego kita itu. Kekuatan orang Batak bilang si panggaronnya itu. Orang Karo bilang dia mau dipuji-pujinya itu. Kesombongannya itu yang menjadi milik yang harus dilepaskan. Kekuatan-kekuatan di luar Tuhan, berhala-berhala kita.
Murid itu apa? Tetap dalam firman. Itu sebabnya firman menjadi kekuatan utama. Kamu harus saling mengasihi. Ya. Berbuah banyak, itu ciri-ciri murid. Bukan rajin ke gereja dan rajin ke PJJ dan bawa Alkitab. Atau jadi pertua diaken, pendeta lalu disebut murid. No. Alkitab kasih definisi tentang murid itu. Dalam ayat Alkitab itu cukup lengkap. Murid itu pikul salib, bertahan kebenaran. Dia jadi bos di kantor, dia jadi direktur, dia jadi apa saja. Tetapi dia tetap berpegang teguh pada kebenaran. Terancam dari jabatan. Itu juga salib kita ketika dia tahu kita hidup dalam kebenaran. Tiap hari yang dia ucapkan dari mulutnya itu kata-kata yang penuh dengan kemuliaan. Nah, murid itu kesimpulannya ini. Murid Yesus adalah setiap orang yang percaya kepada Yesus dan telah menerima keselamatan di dalam Yesus dan mau terus belajar pada pribadi Yesus. Dan semua firman yang dikatakannya dan menjadi pelaku firman agar menjadi serupa dengan Kristus. Jadi kesimpulan kata murid ialah serupa dengan gambar dan rupa Allah, yaitu Kristus. Nah, keserupaan dengan Kristus. Ini ayat, ada orang bilang nggak mungkin kita serupa. Siapa yang bilang nggak mungkin? Kita bisa dilatih karena itu hakikatnya. Roma 8 menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Matius 11, pikul lakukan yang kupasang dan belajar padaku. Nanti Bapak Ibu nonton khotbah saya di GKI Sumut minggu lalu. Ada videonya itu, ada di YouTube saya juga. Keserupaan dengan Kristus, guru dan Tuhan dan guru asuh kaki. Nah, apa itu keserupaan Kristus? Menurut seorang hamba Tuhan Bill Hull dalam bukunya Choose the Life, hidup seperti Yesus, transformasi karakter. Bukan Yesusnya, tapi gaya hidupnya. Untuk menjadi pemain bola seperti Messi, kita mesti belajar langsung dengan Messi. Tidak cukup dengan membanggakan. Mengasihi seperti Yesus mengasihi, transformasi hubungan. Percaya apa yang Yesus percayai, transformasi pikiran. Melayani seperti Yesus melayani, transformasi kuasa pelayanan. Dan memimpin seperti Yesus memimpin, transformasi kuasa pengaruh. Ini ada pelajarannya tiap poin. Nah, baptislah mereka. Tanda meterai ini yang lagi ribut-ribut di mana-mana gitu ya. Harus baptis selam lah, baptis percik lah. Orang nggak ngerti sejarah gereja. Ya, baptisan itu bukan tanda keselamatan, itu tanda bahwa saya adalah anggota tubuh Kristus. Dan kalau baca Alkitab, dia nggak suruh baptis. Pergilah baptiskanlah orang dalam ada selam percik. Di Afrika itu ada satu kali KKR di sebuah lapangan besar, stadion. Itu pendeta naik helikopter. Lalu mereka lepaskan itu guyur air. Itu baptisan apa? Baptisan guyur. Karena ribuan orang, hampir berapa ratus ribu dalam stadion itu, kalau baptis satu-satu, kewalahan lah. Jadi yang penting bukan caranya, tapi dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu apa? Segambar, dimeteraikan untuk segambar dan serupa. Baptisan didiami, dipimpin Roh Kudus. Stop dating. Ya, orang jadi pelayan di gereja itu hanya untuk gengsi aja. Kan bisa kita tahu. Ajarlah mereka. Itu apa? Yesus melakukan pemuritan sebelum mengutus murid-murid. Pemuritan Yesus melalui apa? Teladannya dan pengajarannya. Explanation dan gaya hidup. Makanya ketika Petrus dan Yohanes ditanya, siapa yang kamu beritakan? Dia bilang, kami beritakan Kristus. Apa buktinya? Kami adalah buktinya. Dalam bahasa hukum pidana, in criminalibus probationes beden eseluse clariores. Aku adalah bukti bahwa Kristus itu hidup dan berkuasa. Jadi tidak sekedar khotbah, tidak sekedar cerita,
Tapi kita yang bercerita itu hidup seperti siapa yang kita ceritakan. Melakukan apa yang Yesus lakukan dan Yesus ajarkan. Pemuridan menjadi accountability bagi misi. Bukti bahwa kita bermisi itu pemuridan. Dan ketahuilah, kita tidak sendiri, kerja sendiri. Kita menjadi kawan sekerja Allah. Dan misi itu masih tetap up to date sampai hari ini. Kalau pemuridan itu transformasi hati dan pikiran, menurut Pastor Victor John yang tadi saya bilang, salvation is free, keselamatan itu gratis. Discipleship itu costly, pemuridan itu sangat mahal. Mahalnya bukan di uangnya, mahalnya itu bersedia dilatih, dimuridkan, dan mau memuridkan. Making discipleship is obligatory, membuat murid itu kewajiban. Multiplying discipleship RDNA, multiplikasi murid itu sebuah hidupnya manusia. Sebab gaya hidup Kristus adalah gaya hidup pemuridan. Pesan inti amanat agung apa? Memantulkan kita sebagai duta Allah, tapi berduplikasi, tujuannya multiplikasi. Nah, saya lihat gereja-gereja kita yang mainstream, ya, termasuk gereja kami, kita ini nggak ada pertambahan jiwa, yang ada itu cuma anak lahir. Cuma lahir doang, nggak ada yang pindahkan orang dari kepercayaan lama. Nah, ini polanya. Pemuridan itu untuk mengutus, mengutus untuk pemuridan. Build to send, send to build. Ini kerjaan gereja. Kalau gereja nggak lakukan ini, seorang dokter Lumintang, dia bilang begini, gereja yang tidak memuridkan, gereja yang tidak menginjil, itu pengkhianat terhadap Kristus yang disalibkan. Itu keras sekali. Nah, sebelum kita diskusi, Bapak Ibu jangan bayangkan pemuridan itu sebuah program yang hebat sekali, yang mesti ada sidang, ada anggarannya. Enggak, duduk berdua di warung kopi sambil ngobrol firman dan curhat kehidupan sehari-hari, itu pemuridan. Kumpul 3 orang sambil ngopi, lalu ngobrol bagaimana aku lagi berkumpul dengan anakku, bagaimana supaya dia bisa bertumbuh seperti Kristus. Itu pemuridan. Dan dia nggak butuh biaya yang terlalu banyak. Ngopi bersama bayar masing-masing. Nah, tapi yang kita bicarakan adalah prinsip-prinsip kehidupan Kristus bagi murid-murid. Pemandangan terindah di muka bumi itu bukan di Danau Toba. Ya, pemandangan terindah di muka bumi itu bukan di Amerika. Pemandangan terindah di bumi itu bukan di Bali atau di Labuan Bajo. Pemandangan terindah di muka bumi ialah ketika kita melihat seorang ayah duduk dengan anaknya dan membacakan firman dan mendoakan dia. Seorang ibu yang duduk dengan anak gadisnya dan baca firman buat dia. Karena pemandangan alam bisa rusak karena alam. Tapi membaca kebenaran, melatih anak-anak kita, itu kekal. Bujur melala.